Bayangkan sebuah ancaman serius datang dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengancam akan menghancurkan Indonesia layaknya yang terjadi di Palestina. Jika Indonesia sampai ikut campur dalam konflik Iran dan Israel, Netanyahu telah menyiapkan rudal khusus yang siap diluncurkan sebagai balasan. Meski Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina, hingga kini belum pernah membantu Iran dalam serangannya ke Israel. Namun, Iran yang tahu tentang ancaman Netanyahu kepada Indonesia malah semakin gencar mengerahkan ratusan rudal untuk menyerang dan menghancurkan Israel. Apa artinya semua ini bagi keamanan dan masa depan Indonesia? Langit di atas Gaza malam itu berwarna merah tua. Ledakan terdengar nyaring, disusul cahaya yang menembus awan debu. Di tempat lain, jauh dari pusat konflik, seorang pria di Jakarta sedang duduk di depan televisi. Wajahnya tegang. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pegawai swasta biasa. Tapi malam itu, ia merasa seperti tengah menyaksikan awal dari sesuatu yang besar. Berita di layar menayangkan serangan udara yang dilakukan Israel ke wilayah perbatasan Iran. Judulnya mencolok, Teheran bersumpah membalas. Wartawan menyebut ini bisa menjadi awal dari konflik besar di Timur Tengah. Tapi yang membuat si pria terdiam bukan itu, melainkan sebuah video yang sedang ramai dibicarakan. Isinya, pidato Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang diduga menyebut nama Indonesia sebagai negara yang akan ikut dihancurkan jika membantu Iran atau membela Palestina. Dalam video itu, suara Netanyahu keras dan penuh emosi. Ia berbicara dalam bahasa Inggris, dengan potongan terjemahan yang muncul dalam teks di bawah layar. Negara-negara yang membantu musuh kami akan merasakan dampaknya, begitu tulisannya. Di akhir video, muncul kalimat, Indonesia, kamu berikutnya. Si pria merogoh ponselnya, membuka grup WhatsApp keluarga, lalu mengirimkan video itu dengan catatan singkat, hati-hati, ini serius. Beberapa menit kemudian, grup itu ramai. Banyak yang percaya begitu saja. Beberapa bahkan mulai panik. Ada yang bilang akan menyetop beras, ada yang menyarankan segera menarik uang dari ban. Ketakutan tumbuh cepat, seperti api yang menyambar jerami kering. Padahal, tidak ada yang benar-benar tahu kebenaran video itu. Hanya satu dua yang curiga dan bertanya, ini beneran nggak sih? Di tempat lain, ruang rapat di gedung utama Kementerian Luar Negeri Indonesia tampak tegang. Pukul 8 malam, Menteri Luar Negeri baru saja menyelesaikan pertemuan darurat dengan tim analis geopolitik. Mereka membahas isi video itu secara mendalam. Beberapa ahli menyebutnya sebagai hasil editan, karena ketika video dicet, ternyata tidak ada satupun kata Indonesia disebutkan dalam pidato asli Netanyahu. Namun masalahnya bukan pada benar atau tidaknya isi video itu, tapi pada seberapa cepat dan luas penyebarannya. Hanya dalam waktu 5 jam, video itu sudah tersebar ke lebih dari 100 grup publik di media sosial. Reaksi masyarakat pun bermacam-macam. Ada yang marah, ada yang resah, ada juga yang ingin Indonesia turun langsung membantu Iran sebagai bentuk solidaritas. Padahal posisi Indonesia selama ini selalu netral. Indonesia memang mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak pernah ikut campur secara militer. Namun dalam dunia diplomasi, persepsi bisa lebih kuat dari fakta. Dan persepsi itu sedang dimainkan habis-habisan. Salah satu tim intelijen yang ikut rapat malam itu mengangkat tangannya. Kami sudah telusuri asal video. Awalnya dari akun palsu yang beralamat IP-nya dari luar negeri, tapi menggunakan nama Indonesia. Ini penyebaran yang terorganisir. Menteri hanya mengangguk. Wajahnya tenang, tapi dari sorot matanya jelas ia menyadari bahwa situasi ini bisa menjadi bola salju. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Netanyahu menyebut Indonesia sebagai musuh? Apakah benar akan ada perang besar? Semua bertanya-tanya. Namun tidak ada pernyataan resmi malam itu. Pemerintah memilih diam. Mereka belum siap berbicara, karena kebenaran masih kabur.
Sementara itu, di dunia maya, semuanya sudah bergerak terlalu cepat. Banyak orang mulai menuding pemerintah lemah karena tidak langsung merespons. Ada yang mengunggah video bendera Israel dibakar di depan rumahnya. Beberapa akun bahkan memancing opini bahwa ini waktunya Indonesia menunjukkan keberanian untuk melawan. Di tengah semua itu, Iran mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan lebih dari 200 rudal balistik untuk menanggapi serangan Israel. Mereka menuduh Tel Aviv telah melanggar garis merah. Dunia kembali menahan napas. Dan seperti biasa, Indonesia ikut disebut-sebut, meskipun tidak terlibat. Sebuah media Iran mengutip dukungan diam-diam dari negara-negara Muslim Asia, termasuk Indonesia. Walaupun tanpa bukti, narasi ini cepat menyebar. Beberapa pejabat tinggi Iran pun mulai menyebut nama-nama negara yang berpihak pada keadilan, termasuk Indonesia. Situasi jadi semakin rumit. Di Twitter, sebuah tagar mendadak naik jadi tren, Indonesia siap berperang. Padahal, belum ada keputusan apa-apa. Tapi di dunia digital, persepsi bisa jadi kenyataan. Ketika cukup banyak orang mempercayai sesuatu, maka hal itu mulai terasa seperti benar. Netanyahu sendiri belum memberikan komentar tambahan. Tapi banyak media barat mulai menyebut bahwa Israel kini dalam tekanan besar. Iran tidak hanya menyerang lewat rudal, tapi juga lewat perang informasi dan dukungan global. Beberapa pengamat militer menilai bahwa ini bisa jadi perang yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya soal senjata, tapi juga tentang citra dan narasi. Indonesia, di tengah semua ini, terjebak dalam posisi sulit. Di satu sisi, tekanan dari rakyat untuk membela Palestina terus membesar. Di sisi lain, keterlibatan langsung bisa memicu serangan nyata. Apalagi ketika kabar mulai beredar bahwa Netanyahu telah mengaktifkan sistem rudal jarak jauh, dan telah menandai beberapa negara sebagai ancaman potensial. Benar atau tidaknya kabar itu belum jelas. Tapi rasa takut sudah menyebar kemana-mana. Dan ketika ketakutan sudah tumbuh, rasionalitas perlahan menghilang. Pagi hari di Jakarta dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Media-media nasional menayangkan ulang potongan video pidato Netanyahu yang sudah beredar semalaman. Sebagian stasiun TV memilih menampilkan klarifikasi dari pakar bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa dalam video asli, tidak ada satupun kata Indonesia disebutkan. Namun, sebagian lainnya justru menyorot respons warganet yang semakin panas. Di media sosial, ratusan akun anonim terus memancing emosi publik. Beberapa dari mereka menyebarkan narasi bahwa pemerintah Indonesia takut pada Israel. Sebagian lain menyindir diamnya Presiden sebagai tanda bahwa Indonesia tidak peduli pada penderitaan rakyat Palestina. Di ruang kerjanya, Presiden Indonesia sedang duduk bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Luar Negeri. Suasana ruangan itu sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Presiden membaca laporan intelijen yang baru saja dikirimkan tadi pagi. Isinya tentang analisis penyebaran video hoaks, asal mula akun yang mengunggahnya, dan potensi dampaknya terhadap ketahanan nasional. Ada 80 akun yang memulai penyebaran video ini, semuanya tidak terverifikasi, jelas Kepala Staf. Dan lebih dari setengahnya menggunakan alamat IP dari luar negeri. Presiden mengangguk. Apakah kita sudah punya cukup bukti untuk mengumumkan bahwa ini disinformasi? Menteri Luar Negeri menjawab hati-hati, secara teknis ya, tapi secara politik, kita harus hati-hati. Kalau kita salah bicara, malah dianggap membela Israel. Situasinya sangat sensitif. Presiden menarik napas dalam-dalam. Ia tahu benar, satu kalimat yang keliru bisa memicu krisis lebih besar. Ia memerintahkan agar juru bicara pemerintah segera menyiapkan pernyataan resmi, tapi isinya harus netral dan menekankan pentingnya verifikasi informasi. Sementara itu, di Markas Besar TNI, Panglima TNI sedang menggelar rapat tertutup dengan jajaran strategis. Mereka menerima laporan bahwa beberapa pos militer di wilayah timur Indonesia sempat menerima sinyal komunikasi asing yang mencurigakan.
Belum bisa dipastikan apakah itu sinyal pengintaian atau hanya gangguan teknis. Tapi Panglima tidak mau ambil risiko. Naikkan status siaga kita ke level 2. Jangan menunggu sampai keadaan memburuk. Kita tidak ikut perang, tapi kita juga tidak boleh lengah, perintahnya tegas. Perintah itu langsung dikirim ke seluruh pangkalan militer. Meskipun tidak diumumkan ke publik, ada peningkatan kesiagaan secara diam-diam. Beberapa pasukan elit juga mulai diposisikan lebih dekat ke pusat-pusat vital nasional. Di sisi lain, rakyat biasa masih terus disuguhi informasi yang simpang siur. Banyak yang percaya, banyak juga yang mulai ragu. Tapi kebingungan makin membesar. Video yang berbeda-beda dengan narasi serupa terus bermunculan. Ada yang menampilkan Netanyahu dengan terjemahan kasar, ada juga yang memasukkan efek suara ledakan untuk menambah kesan dramatis. Di sebuah SMA negeri di Surabaya, seorang guru sejarah bernama Pak Dharma mengambil waktu 15 menit dari jam pelajaran untuk menjelaskan pada murid-muridnya soal video yang sedang ramai. Ia buka laptop dan tayangkan versi asli pidato Netanyahu dari saluran resmi. Ia minta siswanya memperhatikan dengan seksama. Dengar baik-baik. Apakah kalian mendengar nama Indonesia disebut? Murid-murid menggeleng. Artinya apa? Tanya Pak Dharma. Hoax, Pak, jawab salah satu murid. Pak Dharma tersenyum kecil. Betul. Tapi lihat bagaimana pengaruhnya. Satu video bisa buat satu negara gaduh. Pelajaran itu sederhana, tapi mengena. Di beberapa tempat, guru dan dosen mulai melakukan hal yang sama. Tidak mau anak-anak muda larut dalam isu yang belum tentu benar. Tapi tidak semua orang seberuntung itu mendapat bimbingan langsung. Di desa-desa, di kampung-kampung, informasi masih disaring lewat pesan berantai dan obrolan warung kopi. Sore harinya, pemerintah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam siaran langsung, juru bicara menyatakan bahwa setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan bukti bahwa Perdana Menteri Israel menyebut atau mengancam Indonesia dalam pidatonya. Pernyataan itu disampaikan dalam nada netral dan tenang. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi dari sumber tidak jelas, serta meminta semua pihak menjaga ketenangan di tengah situasi global yang sensitif. Namun, seperti biasa, tidak semua orang mau percaya. Di media sosial, banyak akun menyerang juru bicara pemerintah dengan tuduhan membela Israel. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai antek asing dan penjilat barat. Malam harinya, di ruang kendali siber Mabes Polri, tim patroli digital mulai bekerja ekstra. Mereka memantau dan menandai akun-akun yang menyebarkan hoaks secara masif. Tindakan tegas mulai dipersiapkan. Sejumlah akun dengan jejak digital yang jelas mulai dilaporkan ke pihak berwenang. Namun saat satu lubang ditutup, 5 yang baru terbuka. Perang informasi ini tidak akan mudah dimenangkan. Di ujung hari, Presiden duduk kembali di ruangannya yang sepi. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Ia menatap layar televisi yang menampilkan siaran dari Timur Tengah. Serangan balasan Iran sudah diluncurkan. Rudal-rudal beterbangan, dan sirene meraung di Tel Aviv. Perang di sana sudah nyata. Tapi perang informasi di sini, di tanah airnya, bisa jadi jauh lebih berbahaya. Ia sadar, Indonesia berada di persimpangan yang sulit. Dan jalan apapun yang akan dipilih, tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Udara di New York terasa dingin meski musim panas sudah dimulai. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi dari berbagai negara mulai berdatangan menghadiri sidang darurat yang digelar atas permintaan beberapa negara anggota. Topiknya jelas, eskalasi konflik di Timur Tengah dan potensi efek globalnya. Delegasi Indonesia tiba dengan pengawalan ringan. Dipimpin oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, rombongan itu langsung memasuki ruang sidang. Beberapa diplomat dari negara sahabat menyapa dengan anggukan. Meskipun Indonesia belum menyatakan posisi resmi, banyak negara mulai memperhatikan langkah diplomatiknya. Sementara itu, di Jakarta, suasana tetap tegang.
Video-video baru mulai bermunculan. Kali ini, bentuknya lebih meyakinkan. Ada yang menampilkan cuplikan rudal sedang diluncurkan, disambung dengan gambar bendera Indonesia terbakar. Narasi di baliknya menyebut bahwa Netanyahu telah mengeluarkan perintah untuk menghancurkan negara-negara yang bermain di belakang layar, termasuk Indonesia. Padahal, itu bukan video baru. Tim verifikasi media menemukan bahwa gambar rudal itu berasal dari dokumentasi militer tahun lalu. Bendera Indonesia yang dibakar pun adalah insiden lama di luar negeri yang tak berkaitan dengan konflik terbaru. Tapi karena diedit dengan rapi, video tersebut terlihat nyata dan menakutkan. Di pusat-pusat kota, sejumlah warga mulai menggelar aksi solidaritas. Mereka mendukung Palestina dan mengecam Israel. Sebagian membawa spanduk yang berisi kutipan dari video palsu itu. Banyak yang percaya bahwa Indonesia benar-benar akan diserang jika menunjukkan sikap mendukung Iran. Di sebuah kantor berita nasional, redaksi sedang dilema. Mereka menerima bocoran informasi dari narasumber yang mengaku memiliki data militer Israel yang menyebut Indonesia sebagai target potensial ketiga. Tapi saat diminta bukti, narasumber itu hanya mengirimkan dokumen tanpa sumber jelas. Pimpinan redaksi memutuskan untuk tidak menayangkannya. Terlalu berisiko menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Di ruang intelijen nasional, sebuah tim khusus bekerja nyaris tanpa tidur selama 2 hari terakhir. Tugas mereka bukan hanya melacak asal hoaks, tapi juga menganalisis siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini. Laporan awal mereka cukup mengganggu. Sepertinya ini bukan sekadar propaganda perang. Ada upaya mendiskreditkan Indonesia di mata internasional, terutama di mata dunia Islam. Mereka ingin kita terlihat ambigu, seperti tidak punya sikap. Kepala tim mengangguk. Dan kalau rakyat terus percaya pada narasi buatan ini, mereka bisa saja mendesak pemerintah mengambil keputusan yang salah. Itu tujuan sebenarnya. Di ruang lain, Menteri Luar Negeri sedang bersiap untuk menyampaikan pernyataan resmi Indonesia di sidang PBB. Naskah pidatonya ditulis ulang beberapa kali. Timnya harus menyesuaikan setiap kata agar tidak memberi kesan memihak salah satu pihak, tetapi tetap menunjukkan bahwa Indonesia berpihak pada kemanusiaan dan perdamaian. Menjelang malam, pidato itu akhirnya disampaikan. Dengan suara tenang, Menteri menyatakan bahwa Indonesia prihatin atas korban sipil di kedua belah pihak, menyerukan gencatan senjata, dan menekankan kembali posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomatik. Pidato itu disambut tepuk tangan ringan. Beberapa negara mencatat sikap Indonesia sebagai moderat dan bijak. Tapi di dalam negeri, reaksi tidak seragam. Banyak yang kecewa karena pidato itu dianggap terlalu lunak. Mereka ingin pemerintah bersikap keras, bahkan jika harus membela Iran. Presiden mengikuti pidato itu dari istana. Ia menatap layar televisi tanpa berkata apapun. Di tangannya, sebuah dokumen laporan terbaru dari Badan Intelijen Negara menunjukkan bahwa isu Indonesia target Netanyahu sudah masuk dalam pembicaraan grup-grup ekstremis. Kalau tidak cepat ditangani, ini bisa berkembang jadi gerakan nyata, ujar Kepala BIN dalam laporan tertulisnya. Presiden tahu, ini bukan hanya tentang perang senjata. Ini perang narasi. Dan saat narasi diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kebenaran menjadi sangat rapuh. Di sebuah kampus di Bandung, sekelompok mahasiswa menggelar diskusi publik. Mereka mencoba membedah video yang viral dan membandingkannya dengan pidato aslinya. Salah satu mahasiswa berkata dengan lantang, "Kalau kita terlalu emosional, kita bisa dimanipulasi." Ini bukan soal membela siapa, tapi soal tetap waras di tengah informasi yang kabur. Beberapa mahasiswa mengangguk, tapi ada juga yang tidak terima. Mereka tetap yakin bahwa ancaman terhadap Indonesia nyata. Suasana diskusi memanas, tapi dosen pembina segera turun tangan. Ia berkata, tugas kalian sebagai generasi muda bukan memperkeruh suasana, tapi mencari kebenaran, dan menyebarkannya dengan cara yang bertanggung jawab.
Malam itu, media resmi mulai gencar menayangkan klarifikasi dan edukasi media. Beberapa influencer ikut membantu membongkar kebohongan dari video-video viral. Tapi efeknya tidak langsung terasa. Hoaks yang sudah telanjur dipercaya, butuh waktu lebih lama untuk dihapus dari pikiran orang. Di balik semua layar, ada tangan-tangan asing yang terus bekerja. Mereka tahu, Indonesia punya potensi besar. Tapi dalam situasi kacau, negara besar pun bisa dikendalikan hanya dengan satu hal, ketakutan. Dan malam itu, ketakutan sudah menjalar ke banyak tempat. Tapi di antara kabut kebingungan, masih ada yang berpikir jernih. Mereka tahu, cerita ini belum selesai. 3 hari sudah berlalu sejak video pidato Netanyahu yang dipelintir itu pertama kali menyebar. Namun efeknya masih terasa kuat. Di sejumlah kota besar, demo terus berlangsung. Ada yang menuntut agar pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan negara pendukung Israel, meskipun sebenarnya Indonesia tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel sejak awal. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa kelompok mulai menunjukkan gejala perpecahan. Ada organisasi masyarakat yang terang-terangan mengancam akan melakukan aksi besar jika pemerintah tetap bersikap netral. Di sisi lain, ada pula kelompok yang mengingatkan bahaya ikut campur konflik asing tanpa perhitungan. Di ruang rapat terbatas di Istana Negara, Presiden menggelar pertemuan darurat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, serta Kapolri. Agenda utama, mencegah perpecahan internal yang bisa dipicu oleh isu luar negeri. Kepala BIN memaparkan laporan intelijen terkini. Kami sudah mengidentifikasi 57 akun besar yang menjadi penyebar hoaks paling aktif. 30% dari akun itu dikelola dari luar negeri. Sisanya dari dalam, sebagian besar terkait dengan kelompok yang punya agenda politik. Kapolri menambahkan, tim siber kami sudah mengajukan pemblokiran beberapa akun dan situs. Kami juga sedang menyiapkan penyelidikan terhadap pihak yang diduga sengaja menyebarkan ketakutan dengan video editan. Presiden menatap mereka satu persatu. Saya tidak mau negara ini terkoyak karena permainan orang lain. Tapi saya juga tidak mau dianggap membungkam suara rakyat. Semua orang di ruangan itu paham. Posisi presiden tidak mudah. Jika terlalu keras, ia akan dituduh anti kritik. Jika terlalu lembek, negara bisa terlihat lemah. Di tempat lain, di sebuah studio televisi swasta, seorang analis militer diminta hadir untuk memberi perspektif. Namanya Kolonel Purnawirawan Bramanta. Ia mantan perwira intelijen yang kini dikenal sebagai komentator tajam dan lugas. Dalam siaran langsung, pembawa acara bertanya, apakah Indonesia benar-benar berada dalam ancaman militer dari Israel? Seperti yang beredar di media sosial. Kolonel Bramanta menjawab santai, secara militer, tidak. Israel tidak punya alasan strategis menyerang Indonesia. Letaknya jauh, tidak punya hubungan militer langsung, dan bukan bagian dari aliansi Timur Tengah. Tapi secara politik dan informasi, ya, kita sedang diserang. Serangan ini bukan pakai rudal, tapi pakai video dan kata-kata. Penonton menyimak dengan serius. Penjelasan seperti itu mulai dibutuhkan, karena banyak orang sudah terlalu dalam masuk ke ruang ketakutan. Di media sosial, beberapa influencer dan aktivis digital mulai melawan balik narasi palsu. Mereka membuat video tandingan, membandingkan potongan video hoaks dengan rekaman asli, memberi penjelasan sederhana yang mudah dipahami. Perlahan, sebagian masyarakat mulai sadar. Namun di balik layar, pertempuran belum selesai. Beberapa situs anonim mulai menyebar narasi baru, bahwa pemerintah diam karena takut pada Israel. Mereka menyebut Indonesia sudah dikendalikan oleh kekuatan asing. Bahkan ada yang menyebar dokumen palsu berisi rencana rahasia pemerintah untuk mendukung Israel dalam forum internasional. Di tengah semua itu, Iran kembali membuat pernyataan mengejutkan. Juru bicara militernya mengatakan bahwa negara-negara sahabat yang bersuara untuk Palestina akan mendapat perlindungan Iran secara penuh.
Kalimat itu disambut hangat oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyak yang memuji Iran karena berani melawan Israel secara terbuka. Namun bagi pemerintah, pernyataan itu justru menambah tekanan. Jika Indonesia dianggap sahabat Iran, maka risiko keterlibatan dalam konflik semakin besar. Sekali lagi, diplomasi Indonesia diuji. Menteri Luar Negeri segera menghubungi Duta Besar Iran untuk meminta klarifikasi. Dalam pertemuan tertutup, perwakilan Iran menyebut bahwa pernyataan itu bukan untuk menyeret Indonesia ke dalam konflik, melainkan bentuk dukungan moral. Meski begitu, pemerintah tetap meminta agar nama Indonesia tidak dibawa-bawa dalam kampanye militer apapun. Di sisi lain, beberapa pejabat tinggi mulai membahas skenario terburuk. Jika situasi di Timur Tengah berubah menjadi perang terbuka yang melibatkan banyak negara, Indonesia harus punya posisi yang jelas. Panglima TNI menyampaikan bahwa sistem pertahanan Indonesia dalam kondisi siap siaga. Tidak ada peningkatan ancaman langsung, tetapi latihan militer tetap diperketat. Beberapa pangkalan udara diperintahkan untuk memeriksa ulang kesiapan personel dan peralatan. Di luar negeri, Indonesia mendapat pujian dari sejumlah negara netral karena tetap konsisten di jalur diplomatik. Namun tekanan dari dalam negeri terus meningkat. Seruan agar pemerintah lebih vokal dalam mendukung Palestina semakin keras terdengar. Presiden tahu, langkah selanjutnya harus diambil dengan hati-hati. Ia tak bisa membuat keputusan yang hanya menyenangkan satu pihak, tapi justru merugikan negara dalam jangka panjang. Di penghujung hari, sebuah pernyataan resmi dirilis dari Istana. Isinya menegaskan kembali bahwa Indonesia akan selalu mendukung perjuangan kemanusiaan, tetapi tidak akan terbawa arus provokasi yang bisa membahayakan stabilitas nasional. Pemerintah meminta semua pihak menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pernyataan itu singkat, tapi padat. Tidak semua orang puas, tapi sebagian mulai memahami arah kebijakan. Di sebuah rumah sederhana di Yogyakarta, seorang ayah menjelaskan kepada anaknya yang masih duduk di bangku SMP. Jangan percaya semua yang kamu lihat di internet. Kalau kamu lihat berita, tanya, siapa yang bikin? Kenapa mereka bikin? Apa buktinya? Anaknya mengangguk pelan. Dan disitulah harapan masih tumbuh. Bahwa di tengah riuh informasi palsu, masih ada ruang untuk berpikir jernih. Kamis pagi, suasana istana terasa lebih padat dari biasanya. Presiden memutuskan mengundang perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Undangan ini dikeluarkan setelah muncul desakan dari berbagai pihak agar pemerintah menyatakan sikap yang lebih tegas terhadap konflik Israel-Iran, terutama menyangkut solidaritas terhadap Palestina. Pertemuan dimulai tanpa basa-basi panjang. Presiden membuka langsung dengan menjelaskan situasi yang sedang dihadapi. Saya memahami bahwa rakyat Indonesia mayoritas tidak pernah diam soal Palestina. Tapi yang kita hadapi sekarang bukan hanya soal siapa kita bela, melainkan bagaimana menjaga negara ini tetap aman di tengah kekacauan global, ujarnya. Ketua salah satu organisasi Islam menjawab dengan tenang, kami tidak ingin Indonesia ikut berperang, Pak. Tapi kami juga tidak bisa tinggal diam jika rakyat Palestina terus dibantai. Kami hanya ingin Indonesia jangan terlihat pasif. Presiden mengangguk. Justru karena itu kami harus berhati-hati. Satu langkah salah, Indonesia bisa jadi target baru, bukan karena kita lemah, tapi karena kita dijebak untuk masuk ke konflik yang bukan milik kita. Di ruangan itu, perbedaan pandangan terasa jelas. Ada yang ingin Indonesia mengambil peran aktif dalam membela Palestina, bahkan jika itu berarti bersinggungan dengan Israel secara langsung. Tapi ada pula yang berpikir lebih strategis, bahwa dukungan terhadap Palestina bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional. Di luar istana, gelombang unjuk rasa makin membesar. Di Jakarta, ribuan massa berkumpul di depan gedung DPR, membawa spanduk berisi tuntutan agar pemerintah mengeluarkan pernyataan keras terhadap Israel dan mendukung Iran sebagai bagian dari perlawanan terhadap penjajahan.
Beberapa tokoh politik mulai mengambil kesempatan dari situasi ini. Mereka menyebarkan narasi bahwa pemerintah terlalu lembek karena takut pada negara-negara besar. Beberapa bahkan mulai membentuk koalisi baru yang membawa isu Palestina sebagai alat konsolidasi politik menjelang tahun pemilu. Di ruang media nasional, redaktur senior sudah mulai kewalahan memilah informasi yang membanjiri ruang redaksi. Satu berita belum selesai diverifikasi, sudah muncul video baru yang mengklaim hal lain. Kali ini, ada rekaman yang menyebut bahwa rudal Israel telah diposisikan di pangkalan militer sekutu mereka di Samudra Hindia, konon siap diluncurkan jika Indonesia dinilai ikut membantu Iran. Faktanya, tidak ada bukti sama sekali bahwa pangkalan itu ada, apalagi rudal Israel dikerahkan ke sana. Tapi grafik dan ilustrasi yang disusun di video tersebut sangat meyakinkan. Bahkan reporter junior di redaksi itu sempat percaya sebelum dikoreksi editor. Di lingkungan kampus, kekhawatiran berbeda muncul. Beberapa organisasi mahasiswa merasa perlu menyuarakan solidaritas, tapi mereka juga waspada agar tidak dimanfaatkan kelompok yang ingin memperkeruh situasi. Seorang dosen hubungan internasional di sebuah universitas negeri menyampaikan kekhawatirannya di media lokal. Kita sedang diuji bukan hanya secara moral, tapi juga secara kedewasaan politik. Kalau kita mudah terpancing, kita tidak hanya jadi korban konflik, tapi juga korban manipulasi informasi. Pernyataan itu jadi viral. Banyak mahasiswa yang mulai sadar bahwa pertempuran kali ini bukan hanya soal senjata, tapi tentang siapa yang mengendalikan narasi. Sementara itu, di pangkalan militer Indonesia bagian timur, pasukan elit TNI mulai melakukan latihan gabungan sebagai bentuk kesiapsiagaan. Tidak ada rencana perang, tapi latihan ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak bisa dianggap lemah. Di laut, armada TNI AL mulai memperketat patroli, memastikan bahwa jalur logistik utama tetap aman. Di ruang rapat Dewan Pertahanan Nasional, para perwira tinggi, analis, dan pejabat kementerian mulai menyusun skenario darurat. Jika dalam seminggu konflik Israel-Iran semakin memburuk, dan jika negara-negara besar mulai menarik sekutu mereka masuk ke medan tempur, Indonesia harus menentukan sikap. Beberapa diplomat senior mengusulkan agar Indonesia memimpin inisiatif internasional untuk gencatan senjata. Gagasan ini menarik perhatian karena Indonesia dikenal sebagai negara yang netral dan punya pengalaman panjang di dunia diplomasi damai. Namun untuk itu, dibutuhkan legitimasi politik dan dukungan publik yang kuat. Presiden menyambut gagasan tersebut, tapi ia juga paham bahwa waktu tidak berpihak. Setiap jam, hoaks baru muncul. Narasi makin tak terkendali. Jika tidak segera diimbangi dengan strategi informasi yang kuat, dukungan rakyat pada pemerintah bisa goyah. Di malam harinya, Presiden menggelar pidato nasional di televisi. Pidatonya singkat tapi jelas. Ia menjelaskan bahwa Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan. Tapi Indonesia juga akan menjaga diri agar tidak masuk ke dalam jebakan konflik yang justru merugikan rakyat sendiri. Solidaritas tidak berarti kita harus kehilangan akal sehat, ucapnya. Kita bisa bantu, kita bisa bersuara, tapi tidak dengan membakar rumah sendiri. Pidato itu disambut beragam. Banyak yang lega karena akhirnya pemerintah berbicara langsung. Tapi tak sedikit yang menganggapnya terlalu hati-hati. Namun satu hal mulai berubah. Ruang publik perlahan menjadi lebih tenang. Beberapa influencer mulai membantu menyebarkan pidato itu dengan versi ringkas. Organisasi masyarakat juga mulai menahan diri. Bahkan kelompok-kelompok yang tadinya vokal mulai membuka ruang dialog. Presiden tahu, krisis belum selesai. Tapi ia juga tahu, langkah pertama untuk menyelamatkan negara ini bukan dengan teriak paling keras, tapi dengan berpikir paling jernih. Besok, Indonesia akan mengirim delegasi ke Konferensi Islam Internasional di Istanbul. Di sana, akan ditentukan apakah Indonesia akan tetap berdiri di tengah sebagai penengah, atau akan didorong untuk memilih sisi. Hari-hari menjelang keberangkatan delegasi Indonesia ke Konferensi Islam Internasional di Istanbul dipenuhi dengan persiapan intensif.
Presiden dan Menteri Luar Negeri memimpin rapat-rapat strategis, memastikan bahwa posisi Indonesia tersampaikan dengan jelas dan diplomatis. Delegasi terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman, diplomat senior, serta beberapa ahli hubungan internasional. Mereka mendapat mandat untuk mengedepankan solusi damai dan menjaga sikap netral, sambil menegaskan dukungan moral Indonesia kepada rakyat Palestina. Namun, tekanan dari dalam negeri tidak surut. Sejumlah kelompok di Indonesia terus menuntut agar pemerintah mengambil sikap lebih keras terhadap Israel dan memperkuat hubungan dengan Iran. Di media sosial, tagar bela Palestina dan dukung Iran ramai digunakan. Sementara di sisi lain, ada pula suara-suara yang mengingatkan bahaya konflik luas yang akan menjerumuskan Indonesia ke dalam perang yang tidak perlu. Dalam rapat kabinet tertutup, Menteri Pertahanan menyampaikan laporan terbaru soal keamanan nasional. Kami terus memantau pergerakan militer di kawasan Timur Tengah dan potensi dampaknya ke Indonesia. Sistem pertahanan kita sudah dalam status siaga tinggi. Namun, kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk serangan siber dan propaganda yang makin masif. Kepala Badan Intelijen Negara melengkapi, operasi intelijen kami berhasil mengidentifikasi adanya upaya infiltrasi kelompok asing yang mencoba menyusup ke struktur pemerintahan dan institusi militer untuk menyebarkan disinformasi dan memicu ketegangan internal. Presiden mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betul, perang informasi seringkali lebih berbahaya daripada konflik bersenjata. Negara bisa hancur karena terpecah oleh berita palsu dan fitnah. Di luar negeri, delegasi Indonesia tiba di Istanbul. Konferensi diadakan di tengah ketegangan tinggi antar negara-negara peserta. Delegasi lain datang dengan tuntutan masing-masing. Ada yang menyerukan boikot terhadap Israel secara total, ada pula yang meminta penyelesaian damai dengan syarat yang ketat. Indonesia mengusung tema, diplomasi untuk perdamaian, yang berusaha mencari titik temu antara dukungan kemanusiaan dan kebutuhan menjaga stabilitas regional. Dalam beberapa sesi diskusi, perwakilan Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak yang harus didukung, tetapi penyelesaian konflik harus menghindari perluasan perang yang justru akan menimbulkan lebih banyak korban. Namun, tidak semua delegasi menerima sikap Indonesia dengan baik. Beberapa negara menganggap Indonesia terlalu berhati-hati dan tidak cukup mendukung perjuangan Palestina secara langsung. Tekanan ini membuat perwakilan Indonesia harus bekerja ekstra untuk menjelaskan posisi dan mencari dukungan. Sementara itu, di media sosial internasional, muncul pula berita bohong yang menyatakan bahwa Indonesia diam-diam mengirimkan bantuan militer ke Iran. Berita ini dengan cepat viral dan membuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat menjadi sedikit renggang. Pemerintah segera menanggapi dengan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik bersenjata manapun dan hanya memberikan bantuan kemanusiaan. Kembali ke tanah air, suasana politik mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Para politisi oposisi memanfaatkan isu ini untuk menyerang pemerintah. Mereka menuduh pemerintah lambat dan terlalu diplomatis, seakan-akan tidak peduli dengan nasib Palestina. Namun, sebagian tokoh politik lain justru mendukung sikap pemerintah yang mengutamakan keamanan nasional dan stabilitas. Di tengah semua tekanan ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia maya. Sebuah kelompok hacker yang mengaku mendukung Israel melakukan serangan siber besar-besaran terhadap situs-situs pemerintahan Indonesia. Serangan ini menargetkan sistem komunikasi dan database penting, berusaha mencuri data dan merusak sistem. Tim keamanan siber Indonesia segera melakukan mitigasi. Mereka berhasil menahan sebagian besar serangan dan memperkuat firewall. Namun, insiden ini membuat pemerintah semakin waspada bahwa ancaman bukan hanya datang dari ranah fisik, tapi juga dunia maya. Dalam rapat keamanan nasional, Presiden menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga dan memperkuat teknologi pertahanan siber. Ia juga meminta agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada terhadap hoaks dan provokasi. Ancaman ini nyata dan terus berkembang. Kita harus bersatu dan saling menjaga, katanya dengan tegas.
Situasi semakin kompleks ketika beberapa media asing memberitakan bahwa Israel sedang menyiapkan rudal canggih yang bisa menjangkau wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai ancaman jika negara-negara seperti Indonesia dianggap ikut campur dalam konflik. Berita ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan masyarakat. Namun, Kementerian Pertahanan segera merilis klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak berdasar dan kemungkinan besar propaganda untuk menimbulkan ketakutan. Meski begitu, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dan terus mengawasi perkembangan situasi global dengan cermat. Di sisi lain, dukungan moral rakyat Indonesia terhadap Palestina tetap tinggi. Komunitas-komunitas sosial menggalang dana dan bantuan kemanusiaan, berupaya membantu korban perang di Palestina melalui jalur yang sah dan aman. Mereka menyadari bahwa dukungan terbaik adalah dengan cara yang tepat dan tidak membawa dampak buruk bagi Indonesia sendiri. Presiden dalam pidato berikutnya mengajak seluruh warga untuk tetap tenang dan bersatu. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus berdiri di sisi keadilan dan kemanusiaan tanpa harus terjebak dalam konflik militer yang tidak perlu. Kita harus bijaksana dalam menyikapi situasi ini, ujarnya. Dunia sedang diuji, dan Indonesia harus menjadi contoh kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara. Seiring dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dampaknya mulai terasa di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Konflik yang jauh ribuan kilometer dari tanah air ini ternyata mampu mengguncang tidak hanya hubungan luar negeri, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat dan dunia pendidikan. Di sejumlah sekolah dan universitas, diskusi tentang Palestina dan Israel menjadi topik hangat. Mahasiswa mengadakan seminar dan forum diskusi, mencoba memahami konflik yang rumit ini. Mereka mengajak dosen dan pakar untuk menjelaskan sejarah, politik, dan dampak kemanusiaan yang terjadi. Namun, tak jarang diskusi tersebut berubah menjadi ajang perdebatan panas. Beberapa mahasiswa menunjukkan solidaritas yang besar kepada Palestina, mengkritik keras kebijakan Israel. Di sisi lain, ada yang menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan tidak membawa konflik ke ranah kampus. Di kota-kota besar, komunitas-komunitas masyarakat mulai menggelar penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina. Acara-acara kemanusiaan digelar secara rutin, dari bazar hingga konser amal. Semangat solidaritas sangat tinggi, memperlihatkan bagaimana isu global mampu menyentuh hati masyarakat Indonesia yang dikenal ramah dan peduli. Namun, tak semua respons berjalan mulus. Di beberapa daerah, muncul kekhawatiran dari pemerintah lokal mengenai potensi kerusuhan atau gesekan sosial akibat perbedaan pendapat soal konflik ini. Aparat keamanan mulai meningkatkan patroli di area-area publik, terutama saat ada unjuk rasa atau kegiatan massa yang mengangkat isu Palestina. Dari sisi pendidikan, beberapa sekolah mulai memasukkan materi tentang perdamaian dan pentingnya toleransi dalam kurikulum tambahan. Guru dan tenaga pendidik diberikan pelatihan khusus agar mampu membimbing siswa dalam memahami konflik tanpa memicu permusuhan atau diskriminasi. Seorang guru di Jakarta mengatakan, anak-anak perlu tahu sejarah dan realitas dunia, tapi mereka juga harus belajar cara berdialog dan menghormati perbedaan. Ini penting supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang mampu menjaga perdamaian. Di sisi lain, media sosial terus menjadi arena pertempuran informasi. Banyak konten yang membangun kesadaran, tapi tidak sedikit pula yang menyebarkan hoaks dan provokasi. Pemerintah dan lembaga terkait terus mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terpancing emosi. Sementara itu, di kalangan politik, isu Palestina terus menjadi bahan perdebatan sengit. Beberapa partai politik menggunakan isu ini sebagai alat kampanye, menjanjikan dukungan penuh bagi rakyat Palestina. Namun, ada juga yang mengkritik pendekatan seperti itu sebagai manuver populis yang bisa merusak hubungan luar negeri dan stabilitas nasional. Dalam rapat internal partai pemerintah, para kader didorong untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan dan mengedepankan diplomasi. Mereka diarahkan agar fokus pada kesejahteraan rakyat dan menghindari retorika yang bisa memecah belah.
Situasi di masyarakat juga menunjukkan tantangan lain. Beberapa kelompok minoritas di Indonesia merasa tertekan akibat meningkatnya tensi dan sentimen yang kadang tidak tepat sasaran. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama untuk memastikan semua warga negara mendapatkan perlindungan dan tidak menjadi korban konflik yang jauh. Sementara itu, kegiatan ekonomi juga terpengaruh. Beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan negara-negara yang terlibat konflik mulai merasakan ketidakpastian. Harga beberapa komoditas menjadi fluktuatif, dan beberapa sektor ekspor-impor harus beradaptasi dengan situasi baru. Di tengah semua ini, tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang berusaha merajut persatuan. Mereka mengadakan dialog lintas agama dan budaya, mengajak masyarakat untuk bersatu dan menjaga kerukunan. Seorang tokoh agama mengatakan dalam sebuah pertemuan, kita harus berdiri bersama sebagai bangsa yang besar, menjaga toleransi, dan menolak segala bentuk kekerasan. Solidaritas kepada Palestina bisa diwujudkan dengan cara damai dan konstruktif. Bab ini juga mengangkat kisah nyata dari sebuah keluarga di Surabaya yang mengalami dilema ketika anak mereka aktif dalam gerakan solidaritas Palestina di kampus, sementara orang tua mereka khawatir akan dampak politis yang bisa berimbas pada keselamatan keluarga. Dialog antara generasi muda dan orang tua ini merefleksikan kompleksitas isu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka sama-sama ingin yang terbaik untuk masa depan, tapi caranya berbeda. Kisah-kisah seperti ini banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa konflik global bisa memengaruhi kehidupan domestik secara mendalam. Di akhir bab, pemerintah mengumumkan peluncuran program edukasi nasional yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konflik internasional, termasuk mekanisme diplomasi dan pentingnya menjaga perdamaian. Program ini akan melibatkan sekolah, universitas, media, dan organisasi masyarakat sipil. Harapannya, masyarakat Indonesia dapat lebih bijak menyikapi isu-isu global tanpa terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Ketika ketegangan konflik Timur Tengah semakin memanas, perhatian dunia mulai tertuju pada peran diplomasi Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini terus berupaya menjaga keseimbangan antara dukungan moral bagi Palestina dan sikap netral demi menjaga stabilitas nasional dan regional. Diplomasi Indonesia dalam konflik ini bukanlah hal yang sederhana. Pemerintah harus pintar memainkan peran sebagai penengah, sekaligus menunjukkan komitmen moral kepada rakyatnya yang mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam beberapa forum internasional, utusan Indonesia aktif menyuarakan pentingnya dialog dan penyelesaian damai yang adil. Salah satu forum yang menjadi ajang penting adalah Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Di sana, Indonesia berusaha menjadi suara yang membawa pesan perdamaian. Delegasi Indonesia mengingatkan semua pihak bahwa solusi kekerasan hanya akan menimbulkan lebih banyak korban dan penderitaan. Namun, tidak semua negara anggota OKI sepakat dengan pendekatan Indonesia yang relatif modera. Beberapa negara dengan posisi lebih keras menuntut tindakan militer dan sanksi yang lebih tegas terhadap Israel. Perbedaan pandangan ini menimbulkan diskusi panjang dan kadang menegangkan di antara para delegasi. Indonesia pun menghadapi tantangan diplomatik lainnya ketika negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, memantau ketat langkah-langkahnya. Hubungan bilateral Indonesia-Amerika menjadi sedikit rumit karena tekanan yang diterima Amerika dari para pendukung Israel di dalam negeri mereka. Menteri Luar Negeri Indonesia berkali-kali melakukan pertemuan dengan koleganya dari berbagai negara, menjelaskan posisi Indonesia yang ingin damai dan stabilitas kawasan tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah dukungan kemanusiaan, bukan dukungan militer. Di tingkat regional, ASEAN juga menjadi panggung diplomasi yang sibuk. Indonesia sebagai anggota terbesar berperan aktif memastikan konflik Timur Tengah tidak menyebar pengaruhnya ke kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN mengambil sikap kolektif yang mendukung perdamaian dan menghindari keterlibatan militer. Namun,
Beberapa negara anggota ASEAN memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda, sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama yang kuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menjaga soliditas kawasan. Sementara itu, di tingkat nasional, pemerintah menggelar berbagai seminar dan workshop tentang diplomasi perdamaian. Para diplomat muda dilatih untuk menghadapi situasi yang dinamis dan penuh tekanan. Mereka belajar teknik negosiasi, komunikasi internasional, dan analisis risiko yang harus dimiliki seorang diplomat modern. Presiden juga sering menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua negara, tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam pidato nasional, ia menyatakan, Indonesia akan terus berdiri teguh sebagai negara yang cinta damai, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan internasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya, menjaga keseimbangan ini sangat menantang. Tekanan dari dalam negeri yang menginginkan sikap lebih keras terhadap Israel harus dihadapi dengan diplomasi yang hati-hati. Pemerintah mengingatkan bahwa terlibat langsung dalam konflik militer akan membawa risiko besar bagi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan skenario keamanan nasional jika situasi konflik di Timur Tengah memburuk dan berimbas pada Indonesia. Kerjasama antar lembaga keamanan ditingkatkan, terutama dalam bidang intelijen dan pertahanan siber. Ketua Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan dan luar negeri, dalam sebuah rapat dengar pendapat menyampaikan bahwa pemerintah harus transparan kepada publik mengenai langkah-langkah yang diambil agar masyarakat tidak panik. Kita harus saling memberi informasi yang benar, bukan malah menimbulkan keresahan dengan berita hoaks, ujarnya tegas. Berita bohong dan propaganda menjadi salah satu ancaman serius bagi stabilitas nasional. Pemerintah gencar melakukan kampanye literasi digital dan pengawasan terhadap konten di media sosial untuk mengurangi penyebaran informasi palsu. Di luar arena diplomasi formal, peran masyarakat sipil juga sangat penting. Banyak organisasi non-pemerintah dan kelompok kemanusiaan yang aktif menyuarakan perdamaian dan membantu korban konflik. Mereka berupaya menjembatani perbedaan pandangan dan memperkuat solidaritas antar warga. Kegiatan ini mendapat dukungan pemerintah, yang menganggap peran masyarakat sipil sebagai pelengkap diplomasi resmi. Presiden pernah menyebutkan bahwa perdamaian dunia tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Namun, dinamika politik global terus berubah cepat. Pemerintah harus selalu siap menghadapi tantangan baru yang muncul dari konflik berkepanjangan ini. Indonesia harus mempertahankan posisi strategisnya agar tidak terjebak dalam perseteruan yang bukan menjadi kepentingannya langsung. Di tengah semua itu, peran media menjadi sangat penting. Media massa dan digital harus mampu menyajikan informasi yang akurat dan berimbang agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi dunia. Ketua Dewan Pers mengingatkan, media harus menjadi pilar informasi yang dapat dipercaya, bukan alat penyebar ketakutan atau kepentingan politik. Ketika ketegangan antara Israel dan Iran semakin meningkat, muncul pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Apa yang akan terjadi jika Indonesia benar-benar terlibat dalam konflik ini? Meskipun selama ini pemerintah Indonesia mengedepankan sikap netral dan damai, ancaman dan tekanan dari berbagai pihak membuat kemungkinan keterlibatan menjadi perhatian serius. Indonesia dikenal sebagai negara yang selama ini memberikan dukungan moral dan politik kepada perjuangan rakyat Palestina. Namun, dukungan ini masih bersifat diplomatik dan kemanusiaan, bukan militer. Pemerintah secara tegas menolak untuk terlibat langsung dalam aksi militer di Timur Tengah. Meski demikian, ancaman dari Israel, khususnya dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang disebut-sebut, telah menyiapkan rudal khusus jika Indonesia membantu Iran, menjadi perhatian serius. Kementerian Pertahanan Indonesia melakukan evaluasi serius terhadap kemungkinan ancaman tersebut dan meningkatkan kesiapsiagaan militer. Panglima TNI memerintahkan semua satuan untuk meningkatkan patroli dan kesiapan di perbatasan serta wilayah strategis. Latihan bersama antar matra juga diperketat, dengan fokus pada pertahanan udara dan pertahanan siber,
sebagai langkah antisipasi serangan rudal atau serangan siber yang dapat mengganggu sistem pertahanan dan komunikasi nasional. Selain itu, pemerintah juga memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara sahabat, terutama yang memiliki kemampuan pertahanan tinggi. Kerja sama intelijen dan pertukaran informasi menjadi prioritas agar segala potensi ancaman bisa dideteksi sejak dini. Di sisi lain, jika Indonesia terjebak dalam konflik, dampak sosial dan ekonomi bisa sangat besar. Ekonomi nasional yang saat ini sedang berusaha pulih dari pandemi dan krisis global bisa kembali terpukul. Sektor perdagangan akan terganggu karena ketidakpastian situasi global. Investor asing mungkin menahan diri untuk menanamkan modal di Indonesia jika risiko konflik meningkat. Pariwisata, yang baru mulai bangkit, juga berpotensi menurun drastis akibat ketakutan dan pembatasan perjalanan. Dalam masyarakat, ketegangan juga bisa meningkat. Potensi konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan mengenai konflik Timur Tengah bisa memicu kerusuhan. Oleh karena itu, pemerintah terus mengimbau agar masyarakat menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial dan penanganan krisis untuk menghadapi kemungkinan dampak konflik di dalam negeri. Kesiapan rumah sakit dan fasilitas kesehatan ditingkatkan untuk menghadapi kemungkinan korban. Dalam dunia pendidikan, beberapa sekolah dan universitas sudah mulai menyiapkan program untuk mengajarkan pentingnya perdamaian dan ketahanan nasional, agar generasi muda siap menghadapi situasi sulit. Secara politik, keterlibatan Indonesia dalam konflik juga berisiko menimbulkan gesekan internal di parlemen dan antara partai politik. Ada yang menuntut sikap tegas dan dukungan penuh kepada Palestina, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menjaga kestabilan dan menghindari perang. Presiden dan kabinetnya terus menekankan bahwa keputusan apapun harus diambil dengan hati-hati, mengutamakan kepentingan bangsa dan keselamatan rakyat. Situasi ini juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Negara-negara tetangga dan mitra dagang Indonesia menyatakan harapan agar Indonesia tetap stabil dan tidak terjebak dalam konflik yang dapat merusak hubungan regional dan global. Dalam ranah diplomasi, Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak, termasuk Iran dan Israel, untuk menyampaikan posisi netral dan mengajak semua pihak menahan diri. Para diplomat Indonesia berupaya keras membangun jembatan dialog agar ketegangan tidak melebar menjadi perang yang lebih besar. Dalam hal ini, peran Indonesia sebagai negara yang dihormati di dunia internasional sangat penting. Kendati ancaman dan risiko tinggi, masyarakat Indonesia secara umum berharap pemerintah dapat menjaga perdamaian dan tidak menyeret bangsa ke dalam konflik yang tidak menguntungkan. Tokoh masyarakat dan ulama pun mengajak umat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan, menghindari perpecahan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, media diharapkan dapat menjalankan peran positif dengan menyajikan informasi yang akurat dan menyejukkan suasana, serta menghindari berita provokatif yang bisa memecah belah. Peran media dalam konflik internasional seperti yang terjadi antara Israel dan Iran tidak bisa diremehkan. Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik, memengaruhi sikap pemerintah, dan bahkan mengarahkan arah diplomasi. Di Indonesia, peran media semakin penting mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap isu Palestina dan Timur Tengah. Namun, tidak semua informasi yang beredar adalah fakta. Di era digital saat ini, berita palsu atau hoaks mudah tersebar dengan cepat melalui media sosial. Dalam situasi sensitif seperti ini, berita bohong bisa memicu keresahan, bahkan konflik di dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menyadari hal ini dan terus berupaya mengendalikan penyebaran informasi yang tidak benar. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, kampanye literasi digital terus digalakkan. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan berita, serta mengecek sumber informasi sebelum percaya. Media arus utama di Indonesia juga berperan besar. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak memprovokasi.
Beberapa media bahkan mengadakan diskusi dan talk show yang membahas konflik secara mendalam, mengundang pakar dan diplomat untuk memberikan perspektif yang jelas. Namun, tantangan terbesar datang dari media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp menjadi sarana utama penyebaran berita, baik benar maupun palsu. Konten yang provokatif atau menakut-nakuti seringkali mendapat perhatian lebih besar dan menjadi viral. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan regulasi, sementara masyarakat diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat dapat membantu dengan melaporkan konten yang mencurigakan dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, tokoh agama dan pemimpin masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketenangan publik. Mereka dapat memberikan pandangan yang menyejukkan dan mengajak umat untuk tidak mudah terpancing emosi oleh berita yang belum diverifikasi. Pendidikan juga menjadi kunci. Sekolah dan universitas sudah mulai memasukkan materi literasi digital dalam kurikulum, agar generasi muda memiliki kemampuan memilah informasi dan menjadi pengguna media yang cerdas. Dalam konteks konflik Israel dan Iran, media harus berhati-hati dalam mengutip pernyataan para pejabat, terutama yang bisa menimbulkan ketegangan di Indonesia. Misalnya, video pidato Netanyahu yang beredar dan mengaitkan Indonesia dengan ancaman serangan ternyata merupakan hasil manipulasi atau pemotongan konteks. Berita-berita semacam itu bisa memperkeruh suasana dan menimbulkan ketakutan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, klarifikasi resmi dari pemerintah dan media sangat penting untuk menenangkan masyarakat. Selain peran media dalam pemberitaan, media juga menjadi alat diplomasi publik. Pemerintah Indonesia menggunakan media untuk menyampaikan pesan perdamaian dan posisi netral kepada dunia internasional. Ini termasuk mempublikasikan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan, agar dunia tahu bahwa Indonesia berperan sebagai negara yang mendorong dialog dan penyelesaian damai. Dalam menghadapi tekanan global, pemerintah juga menggunakan media untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang stabil dan bertanggung jawab. Ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mitra dagang. Tidak kalah penting adalah peran media dalam mendokumentasikan perkembangan konflik dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan laporan yang objektif, masyarakat dan dunia internasional dapat memahami situasi dengan lebih baik. Meski demikian, tidak jarang media juga menjadi sasaran propaganda dan tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga, sekaligus media harus profesional dan beretika. Masyarakat Indonesia juga perlu memahami bahwa konflik ini sangat kompleks dan tidak ada pihak yang sepenuhnya benar atau salah. Oleh karena itu, sikap kritis dan terbuka sangat diperlukan agar tidak mudah terjebak dalam narasi yang memecah belah. Di era globalisasi, informasi datang dari berbagai sumber dan bisa saling bertentangan. Menyaring dan memahami informasi dengan bijak adalah keterampilan yang harus dimiliki semua orang. Masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam situasi konflik internasional, termasuk ketegangan antara Israel dan Iran. Mereka tidak hanya menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat Indonesia yang peduli pada isu Palestina, tetapi juga menjadi penopang utama dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan edukasi tentang perdamaian. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki solidaritas kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, dukungan ini tidak hanya sekadar pernyataan politik di tingkat diplomasi. Berbagai organisasi kemanusiaan dan sosial telah aktif menggalang bantuan berupa dana, bahan makanan, obat-obatan, serta perlengkapan kesehatan untuk rakyat Palestina yang terdampak konflik. Organisasi seperti Palang Merah Indonesia, PMI, Dompet Duafa, dan sejumlah lembaga zakat besar kerap melakukan penggalangan dana dan mengirimkan bantuan ke wilayah-wilayah konflik. Mereka bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan internasional untuk memastikan bantuan sampai dengan tepat dan aman. Selain bantuan material, organisasi ini juga melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Melalui seminar, diskusi, dan pelatihan, mereka mengajak masyarakat untuk memahami latar belakang konflik dan menghindari penyebaran kebencian serta konflik horizontal di dalam negeri. Peran media sosial juga tidak bisa diabaikan. Banyak komunitas online yang bergerak menggalang solidaritas dan menyebarkan informasi edukatif. Mereka menggunakan platform digital untuk menyebarkan cerita nyata dari lapangan, sekaligus mengajak masyarakat agar tetap tenang dan bijak menyikapi isu yang berkembang. Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan adalah bagaimana menjaga netralitas dan independensi di tengah tekanan politik yang kuat. Konflik Timur Tengah seringkali menjadi arena perebutan pengaruh politik, sehingga organisasi kemanusiaan harus berhati-hati agar bantuan dan aktivitas mereka tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dalam beberapa kasus, ada tekanan dari kelompok tertentu agar organisasi-organisasi kemanusiaan mengambil sikap yang lebih tegas atau mendukung satu pihak. Namun, banyak lembaga kemanusiaan menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah kemanusiaan dan keselamatan rakyat sipil, bukan politik. Masyarakat sipil juga menjadi pengawas penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bantuan. Mereka mendorong pemerintah dan lembaga donor untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan distribusi bantuan, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, peran mereka dalam memberikan masukan kepada pemerintah juga sangat strategis. Melalui forum-forum dialog dan advokasi, organisasi masyarakat sipil sering menyuarakan pentingnya sikap yang bijak dan kebijakan luar negeri yang berimbang. Mereka mengingatkan agar Indonesia tetap fokus pada upaya perdamaian dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer. Di tingkat lokal, banyak komunitas masyarakat yang secara spontan membentuk kelompok solidaritas, melakukan penggalangan dana, dan mengadakan acara doa bersama. Ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat persatuan bangsa. Namun, peran masyarakat sipil tidak berhenti di situ. Mereka juga aktif mengawal situasi dalam negeri agar tetap kondusif. Ketegangan politik dan sosial akibat isu Timur Tengah bisa memicu konflik antar kelompok di Indonesia, sehingga masyarakat sipil berusaha meredam potensi konflik tersebut dengan dialog dan edukasi. Pemerintah pun mengakui pentingnya peran masyarakat sipil ini. Beberapa kebijakan bahkan dibuat untuk mendukung kerjasama dengan lembaga kemanusiaan dalam penanganan krisis dan penguatan ketahanan sosial. Dalam konteks ancaman Israel yang disebutkan menyiapkan rudal khusus untuk Indonesia, masyarakat sipil juga berperan dalam penyebaran informasi yang tepat dan mengedukasi publik agar tidak panik atau terprovokasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya ketenangan dan persatuan menjadi benteng pertama dalam menghadapi ancaman tersebut. Ketika Iran semakin gencar mengerahkan ratusan rudal sebagai bagian dari serangan ke Israel, masyarakat sipil di Indonesia tetap memberikan dukungan moral kepada rakyat Palestina, tetapi tanpa mendorong keterlibatan militer Indonesia. Sikap ini menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menghadapi situasi rumit. Organisasi kemanusiaan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan misi kemanusiaan di lapangan konflik, sekaligus memantau pelanggaran hak asasi manusia. Ini membantu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesadaran global akan situasi di Palestina dan sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat sipil juga berupaya mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari ketegangan global ini. Mereka mendorong program-program yang membantu kelompok rentan di dalam negeri agar tidak ikut merasakan tekanan akibat konflik internasional.